orang yang banyak mengingat Allah, orang yang membangun konektivitas dengan Allah secara istiqamah dalam kehidupannya, maka dia akan jauh dari hidup yang terhina. Dia akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat seiman rahimakumullah, jumpa lagi kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sahabat seiman rahimakumullah, ada sebuah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang manfaatnya sangat bernilai dalam kehidupan dunia kita maupun insya Allah dalam kehidupan akhirat. Amalan ini apabila kita amalkan dalam keseharian kita bersama keluarga, bersama istri, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tersebut adalah sholat sunat di tengah malam atau sholat lail yang dijalankan secara berjamaah bersama istri atau keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis bersumber dari Abu Sa'id. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqada ar-rajulu minal laili wa aikada ahlahu wa shallaya rak'atain kutiba minadz dzakirinallaha katsiran wa dzakirat." Yang artinya, apabila seseorang bangun tengah malam hari dan ia membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat 2 rakaat, maka Allah mencatat keduanya sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat lail bersama istrinya,
maka kedua orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah berarti orang yang membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terjadi hubungan kedekatan antar hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis tersebut di atas secara tidak langsung menganjurkan kepada kita agar kita mengamalkan salat tersebut bersama istri secara konsisten, istiqamah dalam kehidupan. Mengapa? Karena manfaatnya sangat besar, makna dan artinya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena Allah akan mencatat kita sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengingat Allah berarti kita akan selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan kata lain, orang yang senantiasa mengingat Allah, orang yang senantiasa membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga dia tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang senantiasa banyak mengingat Allah, membangun konektivitas dengan Allah secara kontinuitas dalam kehidupannya, dia akan terhindar dari kehinaan dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Duribat alaihimuz zillatu ainama thukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang membangun konektivitas dengan Allah dan manusia. Maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang banyak mengingat Allah, orang yang membangun konektivitas dengan Allah secara istiqamah dalam kehidupannya, maka dia akan jauh dari hidup yang terhina. Dia akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita menegakkan ibadah ini, sholat lail 2 rakaat ini dengan berjamaah bersama keluarga, sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tersebut di atas, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa membangun konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita dalam kehidupan keluarga akan nyaman dan indah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.